Selamat pagi Bu Guru, semoga Ibu berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi tentang tugas sejarah Indonesia dengan materi jalur-jalur diplomasi, perundingan, yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. Yang pertama, di jalur diplomasi ada perjanjian Linggarjati. Perundingan ini dilangsungkan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Delegasi ini terdiri dari pertama Sultan Syahrir, kedua Muhammad Rum, ketiga Mr. Susanto Tripojo, keempat Dr. A. Kagani. Adapun delegasi Belanda yaitu A. Prof. William Schemerhorn, kedua F. de Boer, 3. H.J. van Moot, keempat Max van Port. Yang bertindak sebagai mediator adalah Lord Killern dari Inggris. Isi dari perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lama pada tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Terakhir, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Itu adalah isi dari perjanjian Linggarjati. Kemudian ada dampak positif dari perjanjian ini, yaitu pertama pengakuan secara politik atas kemerdekaan Indonesia. Yang kedua pengakuan Belanda atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan terakhir berakhirnya konflik antara Indonesia dan Belanda. Dan ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah wilayah kekuasaan Indonesia semakin sempit, memburuknya hubungan Indonesia dan Belanda. Belanda berkesempatan untuk membangun kekuatan. Itu adalah perundingan di dalam perjanjian Linggarjati. Kemudian yang kedua ada Rum-Royen. Perundingan ini dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan mencapai hasil pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian Rum-Royen ini berisi antara lain: pertama, pemerintah yang bersedia untuk memerintahkan seluruh pengikut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyebaran kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Itu adalah pemerintahan Indonesia bersedia untuk melakukan 3 hal itu. Kemudian yang kedua, sementara itu pernyataan dari pihak Belanda adalah pertama, menghentikan aksi militernya atas membebaskan para tahanan politik. Kedua, menyetujui kembali pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Keempat, berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Dampak positifnya, yang pertama itu ada capainya kesepakatan pada perundingan Rum-Royen, maka PDRI di Sumatera memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Yang kedua, isi perjanjian termasuk untuk membebaskan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan. Yang ketiga, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia sementara. Yang keempat, penyerahan mandar dari Syafruddin sebagai Presiden PDRI kepada Soekarno. Yang keempat, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia di sebagian besar di wilayah Indonesia. Yang keenam, kondisi Indonesia secara perlahan mulai tenang dan stabil
serta mulai memulihkan sektor-sektor pemerintahan dan sektor-sektor lainnya. Yang ketujuh, dilaksanakannya konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda yang pada akhirnya menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Yang kedelapan, Indonesia mendapatkan keadaan penuh berkat berbagai sinyal yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kesembilan, Indonesia pertama kali diakui sebagai negara yang berdaulat di mata internasional, sehingga bantuan mulai berdatangan untuk menyusun kembali sistem pemerintahan yang baik. Dampak negatifnya, yang pertama, Papua tidak termasuk bagian dari Republik Indonesia. Itu adalah dampak negatif dari perjanjian Romboyen. Kemudian yang ketiga ada perjanjian Renville. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika yang bernama USS Renville, sehingga perundingan ini dinamakan sebagai perundingan Renville. Perundingan perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947. Yang hadir dalam perundingan tersebut adalah pertama, perwakilan anggota Komisi 3 negara. Lalu ada delegasi Indonesia, yaitu Amir Saifuddin ketuanya, Haji Sastro Mijoyo anggota, Haji Agus Salim anggota, Dr. J. Leemans anggota, Dr. Kostik Ian anggota, Nasum anggota. Kemudian ada delegasi Belanda diwakili oleh R. Abduladir Wijoyo Atmojo sebagai ketua, Mr. H.T.L. Van Vredenburg sebagai anggota, Mr. P. J. Coates anggota, Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil anggota. Isi dari perjanjian Renville adalah yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sebagai pengakuan kedaulatan. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan jejak pendapat plebiscit terlebih dahulu. Yang ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Panmo untuk kemudian masuk di wilayah Indonesia. Dampak dari perjanjian Renville adalah yang pertama, Indonesia menjadi negara federasi. Yang kedua, sistem pemerintahan dan konstitusi berubah reaksi keras dari rakyat Indonesia. Keempat, wilayah Republik Indonesia berkurang. Kelima, ekonomi Indonesia dihalangi. Keenam, militer Indonesia melemah. Ketujuh, pembentukan negara boneka oleh Belanda. Itu adalah pembahasan tentang perjanjian Renville. Kemudian yang keempat ada perjanjian Komisi 3 Negara atau KTN. KTN adalah suatu komisi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai. Dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947. KTN ini beranggotakan 3 negara sebagai penengah, yaitu pertama Australia diwakili oleh Richard C. Kirby. Yang kedua, Amerika diwakili oleh Dr. Frank Graham. Yang ketiga, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland. Yang kelima ada perjanjian Inter-Indonesia. Konferensi ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Kalurang, Yogyakarta. Sementara itu tahap kedua pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 diadakan di Jakarta di bawah pimpinan Sultan Hamid selaku ketua BPO. Dalam pertahanan dan militer, konferensi ini memutuskan beberapa hal, yaitu pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti APRIS. APRIS akan menerima orang-orang Indonesia yang ada di dalam Kesatuan Penil, VB, Veligheids, Bertanots, dan Kesatuan Negara Belanda lainnya dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS. Negara-negara bagian lain tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Itu adalah tentang perundingan Inter-Indonesia.
Yang keenam itu ada perundingan konferensi meja bundar atau KMB. Dilaksanakannya di Den Haag, Belanda yang dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 dengan dihadiri delegasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta dan delegasi Belanda yaitu J.V. Marvin, delegasi BFO itu Sultan Hamid. Dalam konferensi ini dibantu 3 komisi. Yang pertama yaitu membahas masalah ketatanegaraan, yang kedua membahas masalah keuangan, yang ketiga membahas masalah militer. Beberapa masalah kemudian muncul, yaitu pertama ada persoalan kerjasama Uni Indonesia dan Belanda. Indonesia menginginkan bentuk kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi yang permanen, tetapi Belanda menghendaki adanya kerjasama yang luas dengan pembentukan organisasi yang luas pula. Yang kedua, dalam hal terkait dengan masalah utang, Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda yang dimulai pada saat menyerahnya Belanda kepada Jepang 1942. Namun, Belanda menghendaki bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan termasuk utang-utang Belanda sampai saat itu, termasuk biaya yang digunakan dalam biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Setelah perundingan yang berlarut-larut pada 2 November 1949, tercapailah persetujuan KMB dengan hasil-hasil utamanya sebagai berikut. A. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengenai soal Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Keempat, persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. NIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS. Yang kelima, kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni akan merupakan badan konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum. Yang keenam, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Itu adalah pembahasan tentang perundingan konferensi meja bundar. Menurut saya sekian dari presentasi saya tentang perundingan pada masa Indonesia, masa diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan mendekatkan diri dari ancaman sekutu. Jika saya ada salah-salah kata, kiranya Ibu maafkan kesalahan saya, dan semoga tugas ini dapat menjadi manfaat bagi saya dan orang-orang yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi.